Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Widi Praditya dengan NIM 18112254 akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia atau HAM. Secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Secara formal, konsep mengenai hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM, yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah: yang pertama, pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan di dunia. Yang kedua, mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia. Yang ketiga, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Yang keempat, persahabatan antar negara-negara perlu dianjurkan. Yang kelima, memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan umat manusia. Lalu yang ketujuh, melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar. Kemudian ada beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pilar, hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu, maka pada tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Lalu yang kedua, menurut Profesor Kunjoro Purbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Kemudian yang ketiga, menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia ialah sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada manusia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan juga pada hakikat sangat suci. Kemudian macam-macam hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal HAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu. Yang pertama, hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Kemudian yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut pasal 3 sampai 21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak bebas dari perbudakan dan penghambatan. Yang ketiga, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, tak berperi kemanusiaan atau merendahkan derajat manusia. Yang keempat, hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi. Yang kelima, hak untuk pengampuan hukum secara efektif. Yang keenam,
hak bebas dari pengakapan, pertahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang. Kemudian yang ketujuh, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak. Yang kedelapan, hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah. Yang kesembilan, hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang. Yang kesepuluh, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Yang kesebelas, hak atas perlindungan hukum. 12, hak bergerak. 13, hak memperoleh suaka. 14, hak atas satu kebangsaan. Yang ke-15, hak untuk menikah dan membentuk keluarga. 16, hak untuk mempunyai hak milih. 17, hak bebas berpikir. 18, hak menyatakan pendapat. 19, hak berhimpun dan berserikat. Kemudian yang terakhir 20, hak menikmati pelayanan masyarakat. Adapun hak subsistansi, hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas hasil kerja, hak bergabung dan berserikat, hak atas istirahat, hak hidup dan kesehatan yang layak, hak pendidikan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan. Saya, Farhan Zaki, dengan NIM 18112289 akan melanjutkan penjelasan tentang HAM. Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mencantumkan asas-asas dasar hak asasi manusia, di antaranya beberapa asas dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah: yang pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dan mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Yang keempat, setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Yang kelima, setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa, lalu perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, kasus Tanjung Priok 1984. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur 1994. Yang ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 1996. Yang keempat, peristiwa Aceh tahun 1990. Dan yang kelima, peristiwa penculikan para aktivis politik 1998. Dan masih banyak beberapa pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Indonesia. Selain itu, dapat kita temukan pelanggaran HAM di sekitar kita yang menimpa anak-anak. Misalnya, banyak anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja mencari uang dalam memenuhi kebutuhannya. Antara lain menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk dipekerjakan yang tidak patut.
dari anak-anak itu telah kehilangan hak anak yang berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan. Ada juga sejumlah kasus anak yang melanggar hukum, misalnya pencurian, penganiayaan, penggunaan narkoba, pemerkosaan, dan perampokan, penjamretan, serta curanmor. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun, manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu negara, status manusia individual akan menjadi status warga negara. Pemberian hak sebagai warga negara diatur dalam mekanisme kewarganegaraan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Adalah yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Yang kelima, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Yang keenam, meningkatkan hubungan dan lembaga yang menangani HAM. Yang ketujuh, membentuk pusat kajian HAM. Yang kedelapan, meningkatkan peran aktif media massa. Dalam penegakan HAM di Indonesia, perangkat ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan acuan pokok, karena secara terpadu, nilai-nilai dasar yang di dalamnya merupakan The Indonesia Bill of Human Rights. Baiklah, sekian penjelasan tentang hak asasi manusia atau HAM. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.